Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen ingin presentasi mata kuliah akuntansi. Mari kita masuk ke materinya. Pengantar akuntansi. Definisi akuntansi, Dwi Martina menurutnya sendiri akuntansi merupakan sebuah bahasa bisnis. Akuntansi dapat menghasilkan informasi yang bergunakan untuk menjelaskan kinerja dan kondisi keuangan. Pada suatu periode atau tanggal tertentu, informasi akuntansi tersebut nantinya akan digunakan oleh para pemilik kepentingan sehingga diharapkan dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa depan. Siklus akuntansi. Serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan dan ditutup dengan jurnal penutup. Tujuan dalam siklus ini adalah untuk memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan siklus akuntansi. Tahap pencatatan buku transaksi, jurnal, buku besar. Buku transaksi ada dua, yaitu kuitansi dan nota. Tahap pengiktisaran neraca saldo, AJP, jurnal penutup, buku besar, penutup, neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo AJP bisa langsung ke neraca jalur. AJP bisa langsung laporan keuangan. Tahap laporan keuangan, laporan laba atau laporan rugi, laporan perubahan modal, neraca. Jurnal, catatan kronologis dan sistematis atau seluruh transaksi keuangan sebuah entitas dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Buku besar, kumpulan rekening pembukaan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode dalam sebuah perusahaan. Dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila di dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian.
Penyusunan jurnal. Penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan menjadi aktual. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian dengan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan memperhatikan jurnal penyesuaian, saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan, seperti laporan laba, rugi, laporan perubahan modal, laporan asus kas dan neraca yang menghitung likuiditas, solvensi dan fleksibilitas. Selanjutnya, akunta masuk ke dalam tahapan terakhir yakni pembuatan jurnal penutup. Menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi untuk menutup kedua rekening tersebut. Caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Menyusun jurnal penutup. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup, sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Soal jurnal umum. Mari kita masuk ke soal jurnal umum. Pak Bambang memiliki sebuah gedung dan peralatan kantor. Yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan fasilitas baru. Pekerjaan Binatu sebenarnya dikerjakan oleh perusahaan Binatu lain dengan harga grosir. Aset dan kewajiban perusahaan Januari 2021 adalah sebagai berikut. Transaksi bisnis selama bulan Januari dirangkum sebagai berikut. Pak Bambang menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan 100 juta
di rekening bank perusahaan. B. Membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir dengan membayar tunai 50 juta rupiah. C. Membayar sewa tempat untuk bulan berjalan 4.500.000 rupiah. Membayar kreditor untuk melunasi hutang usaha 6.500.000 rupiah. E. Membeli bahan habis pakai secara kredit 3.200.000 rupiah. Menerima kas dari pelanggan atas jasa Binatu 22.900.000 rupiah. G. Menerima kas piutang dari pelanggan 20 juta rupiah. Membayar beban berikut ini: beban gaji 6.200.000 rupiah, beban truk 1.875.000 rupiah, beban utilitas 1.575.000 rupiah, beban lain-lain 850.000 rupiah. Setelah dihitung, sisa bahan habis pakai sebesar 2.500.000 rupiah. Berarti beban bahan habis pakai yang digunakan adalah 4.450.000 rupiah. J. Menarik kas 7 juta untuk keperluan pribadi. A. Nama akun ref debit kredit. A. Kasnya ada di debit 100 juta. Modalnya ada di kredit 100 juta. B. Tanah debitnya 50 juta. Kasnya ada di kredit 50 juta. Beban sewa ada di debit 4.500.000 rupiah. Kasnya ada di kredit 4.500.000 rupiah. Yang D. Utang usaha 6.500.000 rupiah. Ada di debit. Kasnya ada di kredit 6.500.000 rupiah. Yang E. Bahan habis pakai ada di debit. Ada di debit 3.200.000 rupiah. Utang usahanya ada di kredit 3.200.000 rupiah. Yang F. Kas ada di debit 22.900.000 rupiah. Ada di debit. Pendapatannya ada di kredit 22.900.000 rupiah. Kasnya ada di debit 20 juta. Piutangnya ada di kredit 20 juta. Yang H-nya beban gaji 6.200.000 rupiah. Beban truk 1.875.000 rupiah. Beban utilitas 1.575.000 rupiah. Beban lain-lain 850.000 rupiah ada di debit. Kasnya ada di kredit 10.500.000 rupiah. Yang I. Beban habis pakai 4.450.000 rupiah ada di debit.
Beban habis pakai Rp4.450.000 ada di kredit. Yang J, priv 7 juta ada di debit. Yang kasnya 7 juta ada di kredit. Jadi jumlah saldonya 209 juta 50.000 rupiah. 200 juta 209 50.000 rupiah. Debitnya 229 juta 50.000 rupiah. Kreditnya 229 juta 50.000 rupiah. Jika hasil debit dan kreditnya sama, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya balance. Terima kasih atas presentasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.